Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Lestari dari kelas K121MR Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya terkait ekspor dan impor untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Ekspor dan Impor yang diampu oleh Bapak Wijanarko Agus Wibowo, SEMS. Berikut ini adalah penjabarannya. Langsung saja, pertama di sini saya akan memberikan penjelasan bagan prosedur ekspor, yaitu eksportir di Indonesia dan importir di luar negeri. Yang pertama, eksportir dan importir melakukan korespondensi yang diakhiri dengan pembuatan sales kontrak. Kemudian yang kedua, importir mengaplikasikan pembukaan letter of credit pada bank devisanya di luar negeri atau opening bank. Yang ketiga, opening bank mengirim letter of credit confirmation pada bank korespondensinya di Indonesia untuk meminta bank korespondensi memberitahukan kepada eksportir. Yang keempat, korespondensi bank atau advising bank memberitahukan kepada eksportir melalui letter of credit advice. Yang kelima, eksportir mempersiapkan barang dengan cara memproduksi atau membeli barang. Yang keenam, eksportir memesan ruang kapal pada shipping company. Yang ketujuh, eksportir mengurus formalitas ekspor dengan mengisi pemberitahuan ekspor barang atau PEB dan pembayaran pajak ekspor. Kemudian PEB di Fiat muatkan. Yang kedelapan, pemuatan barang di atas kapal. Shipping company memberikan bills of lading pada eksportir. 8A, apabila dalam letter of credit ada persyaratan untuk melampirkan dokumen, surat keterangan asal atau SKA, maka eksportir harus mengurus SKA tersebut ke instansi penerbit SKA. Setelah mempersiapkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan pada letter of credit, maka eksportir menegosiasikan kepada negotiation bank untuk mendapatkan pembayaran. Yang ke-10, pengiriman dokumen yang dipersyaratkan pada letter of credit dari negotiation bank ke opening bank. Yang ke-11, opening bank meneruskan dokumen tersebut kepada importir. Kemudian yang ke-12 dan terakhir, importir menyerahkan dokumen tersebut pada shipping agent untuk ditukarkan dengan delivery cargo. Itulah penjelasan saya mengenai alur ekspor pada bagan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa dokumen yang terkait dengan ekspor-impor. Yang pertama ada Commercial Invoice. Commercial Invoice adalah dokumen penting dalam transaksi internasional yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Ini berisi informasi tentang barang atau jasa yang dijual, termasuk harga, nilai, dan jumlahnya. Dokumen ini digunakan untuk mengatur pajak dan biaya impor atau ekspor, serta menentukan tarif yang diperlukan oleh pemerintah. Commercial Invoice harus disertakan dalam setiap transaksi internasional untuk mempermudah proses pembayaran pajak dan biaya lainnya. Selanjutnya, yang kedua ada Packing List. Packing List merupakan daftar rinci tentang barang-barang yang dikemas, termasuk berat dan jumlahnya. Dokumen ini memberikan informasi detail tentang isi paket atau kemasan seperti jenis barang, jumlahnya, beratnya, dan kadang-kadang nilai atau harga barang tersebut. Packing list ini tentunya membantu pihak berwenang untuk memverifikasi konsistensi antara barang yang dikirim dengan dokumen yang terlampir, memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan yang dipesan dan diharapkan. Selain itu, dokumen ini juga digunakan untuk keperluan administratif, termasuk proses bea cukai, kemudian perhitungan biaya pengiriman, dan pencatatan inventaris. Dengan menyediakan detail-detail yang akurat tentang kemasan dan isinya, maka packing list membantu memastikan kelancaran dan keakuratan proses logistik dalam perdagangan internasional. Yang ketiga ada Letter of Credit. Dokumen Letter of Credit atau LC adalah dokumen yang dipergunakan dalam perdagangan internasional untuk memberikan pengamanan kepada pihak-pihak terlibat dalam transaksi ekspor-impor.
LC adalah perjanjian tertulis yang dikeluarkan oleh bank penjamin pembayaran yang berfungsi untuk menjamin pembayaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dokumen LC meliputi informasi seperti nama dan alamat penerima atau eksportir, kemudian jumlah dana yang ada atau tersedia, rincian mengenai barang serta jumlahnya, dan ketentuan mengenai dokumen pengapalan yang sudah dipersyaratkan. Selanjutnya yang keempat ada Bill of Lading. Bill of Lading atau BL adalah dokumen yang memuat informasi tentang barang yang akan dikirim melalui jalur laut. Dokumen ini dikeluarkan oleh perusahaan pengapalan yang bertanggung jawab atas pengangkutan barang ke negara tujuan. BL berfungsi sebagai bukti kepemilikan barang bagi eksportir maupun importir, serta sebagai kontrak pengangkutan antara perusahaan pengapalan dan pihak terkait. Bill of Lading juga merupakan bukti pengiriman barang atau dapat juga diinterpretasikan sebagai tanda terima yang diterbitkan oleh perusahaan pelayaran untuk eksportir. BL diterbitkan setelah kapal berangkat dari Indonesia. Selain itu, BL juga berperan sebagai bukti kepemilikan barang. Dengan kata lain, eksportir yang memegang BL diakui sebagai pemilik barang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Hal ini menjelaskan mengapa dokumen ini dianggap sebagai surat berharga yang harus disimpan dengan baik oleh eksportir. Selanjutnya yang kelima ada Airway Bill. Airway Bill adalah dokumen pengiriman yang berisi informasi tentang barang, penerima, pengirim, dan instruksi pengiriman melalui jalur udara. Airway Bill ini berfungsi sebagai kontrak pengiriman yang melibatkan hak dan kewajiban antara pengirim dan perusahaan ekspedisi. Kemudian sebagai dokumen sah tanda bukti pengiriman barang, sebagai bukti faktur pajak, sebagai dokumen yang digunakan untuk pengambilan barang, sebagai sertifikat asuransi dalam pengiriman dan custom declaration, dan sebagai dokumen yang digunakan untuk melacak keberadaan barang saat pengiriman. Airway Bill adalah surat muatan udara yang merupakan bukti pengiriman kargo melalui jalur udara, dan dokumen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 di Indonesia, serta berisi perjanjian pengangkutan barang antara pengirim dan pihak pengangkutan. Dokumen ini dikeluarkan oleh pengirim atau penyedia jasa pengiriman. Kemudian yang keenam ada polis asuransi. Polis asuransi adalah dokumen yang mengonfirmasi bahwa barang-barang yang diimpor atau diekspor diasuransikan. Kemudian dokumen ini juga menunjukkan bahwa pihak yang mengirim atau menerima barang memiliki perlindungan asuransi terhadap kerusakan atau kehilangan selama proses pengiriman. Polis asuransi biasanya diperlukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional, tentunya untuk melindungi pengguna dari hancuran, kerusakan, atau kehilangan yang terjadi pada saat transportasi. Dokumen ini juga berisi berbagai jenis risiko yang diasuransikan, pihak mana yang meminta asuransi, dan kepada siapa klaimnya akan dibayarkan. Tentunya dengan adanya dokumen ini bisa meminimalisir kerugian dari kedua belah pihak. Selanjutnya yang ketujuh ada shipping instruction. Shipping instruction atau instruksi pengiriman adalah dokumen yang menyediakan informasi tentang pengiriman yang dilakukan, termasuk nama pengirim, penerima, alamat pengiriman, dan juga informasi tentang barang yang akan dikirim. Tentunya ini berfungsi untuk memastikan bahwa pengiriman dapat dilakukan dengan lancar dan dapat dijangkau oleh penerima. Selanjutnya yang kedelapan ada Certificate of Origin atau COO. Certificate of Origin adalah dokumen yang menyatakan asal negara barang. Biasanya dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di negara pengekspor atau produsen dan digunakan untuk keperluan perpajakan, kemudian kepatuhan perdagangan internasional, dan juga penetapan tarif impor. Dokumen ini berisi keterangan bahwa barang yang diekspor berasal dari Indonesia. SKA akan dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag, kabupaten atau kota atau provinsi. SKA ini berfungsi untuk importir agar memperoleh keringanan bea masuk di negaranya hingga 0%, tergantung dengan kebijakan dari produknya sendiri. Akan tetapi, manfaat ini hanya akan berfungsi dengan negara yang telah menjalin kesepakatan kerjasama perdagangan dengan Indonesia dalam Free Trade Agreement.
Yang kesembilan, Certificate of Analysis atau COA. Certificate of Analysis adalah dokumen yang memberikan analisis atau penilaian atas komposisi atau kandungan barang tertentu. Seringkali digunakan dalam industri kimia, farmasi, atau makanan. Dokumen ini adalah file yang berisi hasil analisis dari produk yang diekspor. Isi analisisnya pun dapat disesuaikan dengan permintaan si importir. Namun, secara umum isinya sesuai dengan standar wajib regulasi dari negara tujuan atau standar umum yang berlaku. Dokumen COA ini biasanya diperlukan untuk produk hasil industri kimia atau pertanian. Oleh karena itu, dokumen ini biasanya dapat diminta dari pihak produsen yang diurus secara langsung oleh eksportir, tentunya melalui laboratorium independen yang sudah terakreditasi. Yang ke-10 ada Phytosanitary Certificate. Phytosanitary Certificate atau sertifikat fitosanitari adalah dokumen yang dibutuhkan pada produk pertanian seperti rempah, buah segar, dan sebagainya. Fungsi dari dokumen ini adalah untuk menjamin bahwa produk yang diekspor ini terbebas dari jamur, kuman, dan tentunya bakteri. Selain untuk produk pertanian, dokumen ini juga diperlukan pada produk hewani. Dokumen ini diperlukan untuk memastikan keamanan dan juga kesehatan tanaman serta mencegah penyebaran penyakit dan hama ke negara tujuan atau ke negara lain. Yang ke-11 ada Fumigation Certificate. Fumigation Certificate adalah dokumen yang menyatakan bahwa barang-barang yang diekspor telah menjalani proses fumigasi, yaitu proses penggunaan gas beracun untuk membunuh hama atau serangga yang ada pada barang tersebut. Dokumen ini diperlukan untuk memastikan bahwa barang yang diekspor terbebas dari hama yang dapat merusak atau menular ke negara tujuan. Sertifikat ini tentunya dikeluarkan oleh perusahaan fumigasi sebagai penjelasan bahwa barang ekspor yang bersangkutan telah difumigasi sesuai standar yang berlaku. Proses fumigasi sendiri berguna untuk mengamankan barang yang akan diekspor ke negara tujuan dari hama atau rayap selama masa pengiriman. Selanjutnya yang ke-12 ada Veterinary Certificate. Veterinary Certificate adalah dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan hewan dari negara asal yang menyatakan bahwa produk hewani yang diekspor telah diperiksa dan memenuhi standar kesehatan hewan yang ditetapkan. Jadi dokumen ini diperlukan untuk memastikan bahwa produk hewani yang diekspor ini tentunya aman untuk dikonsumsi dan tidak mengandung penyakit yang berpotensi membahayakan manusia atau hewan. Jadi fungsi dari sertifikat ini adalah sebagai jaminan keamanan pangan untuk produk ekspor pangan dan non-pangan asal hewan. Dokumen ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Kementerian Pertanian. Yang ke-13 ada Weight Note. Weight Note merupakan dokumen yang menyatakan berat barang yang dikirim. Ini tentunya penting untuk keperluan pengiriman dan juga dapat digunakan untuk keperluan perpajakan atau pemeriksaan kepabeanan. Jadi dokumen ini berisikan rincian berat dari setiap kemasan barang sesuai yang tertera dalam faktur. Keterangan timbangan ini pada prinsipnya juga harus sama dengan yang tertera pada letter of credit. Dokumen ini cukup penting karena untuk mempersiapkan alat-alat pengangkut pada barang pada saat pemeriksaan. Yang terakhir ada Measurement List. Measurement List adalah daftar yang menyatakan ukuran atau dimensi barang yang dikirim. Ini dapat berguna terutama untuk pengiriman barang besar atau kargo. Jadi Measurement List adalah dokumen yang mencatat dimensi atau ukuran dari suatu kargo yang diekspor atau diimpor. Dokumen ini berisi detail tentang dimensi panjang, lebar, dan tinggi kargo, serta berfungsi sebagai referensi untuk perhitungan biaya pengiriman atau keperluan lainnya yang berkaitan dengan dimensi kargo tersebut. Itulah penjelasan saya mengenai dokumen-dokumen yang terkait dengan ekspor-impor. Baik, sebelum menjelaskan metode pengiriman lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi Incoterms terlebih dahulu.
Incoterms merupakan singkatan dari International Commercial Terms atau istilah komersial internasional. Istilah ini merupakan suatu terminologi atau ketentuan yang digunakan bagi para pelaku perdagangan internasional ketika mengirim barang dalam transaksi atau kontrak. Jadi, istilah komersial internasional juga berisi semua tugas, resiko, dan biaya bersangkutan selama transaksi penjualan dan pemberian barang berskala internasional. Incoterms sendiri mencakup berbagai hal yang erat kaitannya dengan jual beli internasional, mulai dari pertanggungjawaban atas setiap kegiatan ekspor dan impor, kemudian pengiriman barang, serta penanggungan biaya dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing metode pengiriman ini, tepatnya ada 11 metode pengiriman, serta penanggung jawab dan transfer risiko dari masing-masing metode pengiriman. Langsung saja, yang pertama ada EXW atau export. Berdasarkan ketentuan EXW, maka penjual bertanggung jawab untuk menyediakan barang di lokasinya. Para pihak juga dapat menyepakati nama tempat lain seperti pabrik, kantor, atau gudang. Pada titik ini, pembeli memperoleh kepemilikan atas barang tersebut. Kemudian, dia menangani semua biaya dan risiko setelah produk dikumpulkan. EXW ini paling menguntungkan penjual karena ia tidak mempunyai kewajiban untuk memuat barang atau menanggung biaya pengangkutan setelah barang meninggalkan lokasi. Istilah ini dapat menimbulkan komplikasi bagi pembeli jika produknya akan diekspor. Jadi, penanggung jawab dari metode pengiriman ini adalah pembeli dan transfer resiko, yaitu resiko beralih ke pembeli saat barang ditempatkan ke tempat yang ditentukan oleh penjual. Yang kedua ada FCA atau Free Carrier. Dengan FCA, penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan barang ke tempat yang ditunjuk pembeli. Dia perlu memuat stok ke transportasi pembeli. Kemudian penjual mengatur pengiriman termasuk izin ekspor dan memenuhi persyaratan keamanan. Resiko dialihkan setelah barang dimuat ke dalam pengangkutan pembeli. Dengan demikian, segala kerusakan produk pada saat berada di atas kapal menjadi tanggung jawab pembeli. Pembeli membayar biaya pengiriman, biaya bill of lading, dan asuransi. Selain itu, ia juga menanggung biaya bongkar muat dan transportasi ke tempat tujuan akhir. Yang ketiga ada FAS atau Free Alongside Ship atau gratis bersama kapal. Dalam FAS, penjual bertanggung jawab untuk melakukan penyerahan barang saat barang ditempatkan di samping kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengapalan yang telah disepakati sebelumnya. Ini bisa berarti dermaga, tongkang, atau area lain di pelabuhan yang telah ditentukan. Pada saat barang ditempatkan di samping kapal, maka risiko kehilangan atau kerusakan barang secara resmi beralih dari penjual ke pembeli. Artinya, jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang setelah penempatannya di samping kapal, maka pembeli yang akan menanggung kerugian tersebut. Penjual tidak lagi bertanggung jawab atas barang tersebut setelah titik penyerahan ini. Selain itu, setelah barang ditempatkan di samping kapal, maka semua biaya yang timbul juga menjadi tanggung jawab si pembeli. Yang keempat ada FOB atau Free On Board atau gratis di pesawat. Dalam FOB, penjual bertanggung jawab untuk menyerahkan barang ke kapal yang telah ditentukan pembeli di pelabuhan keberangkatan yang telah disebutkan. Setelah barang tersebut ditempatkan di atas kapal, maka resiko kehilangan atau resiko kerusakan barang berpindah dari penjual ke pembeli. Ini berarti bahwa jika terjadi kerusakan atau kehilangan saat barang berada di atas kapal, maka pembeli yang akan menanggung semua kerugian tersebut. Penjual juga bertanggung jawab untuk mengontrak dan membayar biaya pengangkutan yang diperlukan untuk membawa barang ke pelabuhan keberangkatan yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian, penjual memiliki kewajiban untuk mengurus pengangkutan barang hingga ke pelabuhan keberangkatan. Namun setelah itu, resiko dan biaya pengangkutan ditanggung oleh si pembeli. Yang kelima ada CFR atau Cost and Freight atau biaya dan pengangkutan. Jadi penjual menyerahkan barangnya di atas kapal atau membeli barang yang sudah diserahkan dan risiko kehilangan atau kerusakan barang berpindah saat produk berada di atas kapal.
Penjual juga harus mengontrak dan membayar biaya dan pengangkutan yang diperlukan untuk membawa barang ke pelabuhan tujuan yang disebutkan. CFR ini menimbulkan resiko dan tanggung jawab yang lebih besar bagi penjual yang membayar pengangkutan barang sampai ke pelabuhan tujuan dan resiko dialihkan kepada pembeli di negara pengekspor. Penjual juga membayar izin ekspor dan biaya pengiriman ke pelabuhan yang dipilih, sementara pembeli membayar pengiriman lokal dari pelabuhan ke tujuan akhir dan juga bertanggung jawab untuk membeli asuransi. Yang keenam ada CIF atau Cost Insurance and Freight atau biaya asuransi dan pengangkutan. Jadi penjual menyerahkan barangnya di atas kapal atau membeli barang yang sudah diserahkan. Resiko kehilangan atau kerusakan barang berpindah pada saat produk berada di kapal. Penjual juga harus mengontrak dan membayar biaya dan pengangkutan yang diperlukan untuk membawa barang ke pelabuhan tujuan yang disebutkan. Kemudian penjual juga mengontrak perlindungan asuransi terhadap risiko kehilangan atau kerusakan barang selama pengangkutan oleh pembeli. Pembeli juga harus memperhatikan bahwa berdasarkan CIF, penjual diwajibkan untuk mendapatkan asuransi hanya pada perlindungan minimum. Jika pembeli ingin mendapatkan lebih banyak perlindungan asuransi, maka ia perlu menyetujui secara tegas dengan penjual atau membuat pengaturan asuransi tambahannya sendiri. Incoterms ini mirip dengan CFR, namun penjual perlu mendapatkan asuransi saat barang dalam perjalanan. Yang ketujuh ada CPT atau Carriage Paid To atau angkutan dibayar hingga. Dalam CPT, penjual bertanggung jawab untuk mengatur angkutan barang hingga mencapai tujuan yang telah disebutkan dalam kontrak. Penjual juga harus mengurus izin ekspor yang diperlukan. Setelah barang berada di dalam kendaraan yang akan mengirimkannya ke tujuan akhir, maka resiko beralih dari penjual ke pembeli. Ini berarti bahwa jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman, maka pembeli yang akan menanggungnya. Pembeli juga bertanggung jawab untuk membayar biaya pengiriman, biaya masuk, dan biaya keluar yang mungkin dikenakan hingga barang sampai pada tujuan akhir. Yang kedelapan ada CIP atau Carriage and Insurance Paid To atau angkutan dan asuransi dibayar hingga. Penjual mempunyai tanggung jawab yang sama dengan CPT, namun mereka juga mengontrak perlindungan asuransi terhadap risiko pembeli atas kehilangan atau kerusakan barang selama pengangkutan. Pembeli harus memperhatikan bahwa berdasarkan CIP, penjual diwajibkan untuk mendapatkan asuransi hanya pada perlindungan minimum. Jika pembeli ingin mendapatkan lebih banyak perlindungan asuransi, maka ia perlu menyetujui secara tegas dengan penjual atau membuat pengaturan asuransi tambahannya sendiri. Jadi, resiko kerugian dan resiko barang beralih dari penjual ke pembeli saat barang dimuat ke dalam kendaraan pengiriman. Pembeli harus membayar biaya pengiriman, biaya masuk, dan biaya keluar, serta premi asuransi untuk perlindungan yang disediakan oleh penjual. Yang kesembilan ada DPU atau Delivered at Place Unloaded atau dikirim ke tempat dibongkar. Sebelumnya dikenal sebagai Delivered at Terminal atau DAT. Namanya telah diubah karena pembeli atau penjual mungkin ingin menentukan lokasi pengiriman, bukan terminalnya. Istilah ini sering digunakan untuk kontainer gabungan dengan banyak penerima barang. Ini adalah satu-satunya istilah yang menugaskan penjual untuk membongkar barang. Penjual juga menanggung semua biaya transportasi seperti biaya ekspor dan pengangkutan. Selain itu, di pelabuhan tujuan, penjual membayar biaya pembongkaran dari pengangkut dan biaya pelabuhan. Segala resiko ditanggungnya hingga tiba di pelabuhan atau terminal tujuan. Sedangkan pembeli bertanggung jawab atas semua biaya dan resiko setelah pembongkaran. Ini termasuk bea masuk, pajak, dan juga bea cukai. Selain itu, pembeli membayar transportasi lokal ke tempat tujuan akhir. Yang ke-10 ada DAP atau Delivered at Place atau dikirim ke tempat. Penjual mengirimkan barang ke tempat tujuan yang disebutkan tetapi tidak bertanggung jawab atas pembongkarannya. Tanggung jawabnya meliputi pengepakan, izin ekspor, biaya pengangkutan, dan segala biaya terminal hingga pelabuhan tujuan yang disepakati.
DIP berarti pembeli bertanggung jawab atas semua biaya, bea, dan pajak yang terkait dengan pembongkaran barang. Ia juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan bea cukai untuk mengimpor produk ke negara tujuan yang telah disebutkan. Resiko dialihkan kepada pembeli di tempat tujuan akhir yang telah ditentukan. Kemudian ada DPP atau Delivered Duty Paid. DPP berarti penjual menanggung semua resiko dan biaya yang terkait dengan penyelesaian dan pengiriman barang ke tempat yang telah ditentukan. Penjual bertanggung jawab untuk mengurus barang melalui bea cukai di negara pembeli, ini termasuk pembayaran bea dan pajak. Selain itu, ia juga perlu mendapatkan izin dan registrasi yang diperlukan dari pihak yang berwenang. Namun, penjual tidak bertanggung jawab untuk membongkar. Istilah ini menempatkan kewajiban maksimum pada penjual dan kewajiban minimum pada pembeli. Pembeli tidak menanggung resiko atau tanggung jawab sampai barang berada di tempat akhir yang telah disepakati. Mungkin sekian penjelasan mengenai bagian prosedur ekspor, penjelasan tentang dokumen yang terkait dengan ekspor-impor, dan Incoterms 2020 dengan penjelasan masing-masing metode pengiriman, serta penanggung jawab dan transfer resiko dari masing-masing metode pengiriman tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.